Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kabar baik semuanya ya di kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba memberikan tutorial terkait dengan yang pertama adalah bagaimana kita melakukan transformasi data. Transformasi data dari ordinal ke interval dengan menggunakan successive interval dengan menggunakan program Excel. Tentu kita sudah tahu semuanya apa itu data. Ada dua jenis data. Yang pertama data primer, ada yang data sekunder. Yang mana yang akan kita transformasi? Yang akan kita transformasi tentunya data primer. Umumnya data primer yang paling banyak yang kita transformasi. Oke. Apakah data sekunder juga perlu kita lakukan transformasi? Bisa kita lakukan transformasi data dengan menggunakan successive interval ini. Bisa juga jika data yang digunakannya adalah laporan keuangan, contohnya seperti itu. Laporan keuangan, data produksi, laporan penjualan. Kalau mau ditransformasi dengan successive, apakah bisa? Tentu bisa juga. Saya katakan bisa, karena saya sudah coba. Cuma pada kesempatan ini kita akan mencoba melakukan transformasi data dari data ordinal ke data interval dengan menggunakan data primer. Tentu kita sudah tahu apa itu data primer. Data primer adalah data yang direspon langsung oleh responden berdasarkan hasil wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Itu yang dinamakan dengan data primer. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan atau informasi tertulis dari perusahaan ataupun data-data lain yang terdokumentasi dengan baik dan data tersebut valid. Itu yang biasa disebut dengan data sekunder. Jadi yang akan kita bahas di sini bukan data sekundernya, tetapi kita akan bahas berkaitan data primer. Oke, apa sih tujuannya kita melakukan transformasi data? Tujuan kita melakukan transformasi data ini adalah satu, agar data ini dapat berdistribusi normal. Itu yang pertama. Yang keduanya, agar data juga menjadi homogen, agar pada saat nanti pengujian, baik pengujian untuk validitas, reliabilitas, dan juga untuk uji asumsi klasik dan juga uji regresi, data ini dapat digunakan karena datanya sudah berdistribusi normal. Ini tujuannya. Ya. Seperti apa sih data primer yang akan kita olah tersebut? Ini contoh data primer yang kita sudah siapkan. Ya. Ini adalah data primer. Data primer ini adalah data yang biasa digunakan oleh responden, yang didapatkan oleh peneliti dari responden. Ya. Setelah kita menyebarkan kuesioner, kemudian data dari responden itu kita masukkan ke dalam Excel sheet, dan kemudian kita dapatkan angka-angka seperti ini yang disebut dengan datanya data ordinal. Bisa tidak data ini diolah langsung? Bisa saja, tergantung alat ataupun tool dan instrumen yang Anda gunakan di dalam kisi instrumen tersebut. Seandainya Anda menggunakan SPSS, kemudian skala pengukurannya di sana Anda menggunakan skalanya untuk data interval, otomatis Anda harus merubah dulu data ini menjadi data interval. Karena data ini adalah data ordinal. Akan tetapi jika Anda akan menggunakan alat selain SPSS, Anda akan gunakan dengan menggunakan Smart PLS misalkan. Dirubah atau tidak? Tidak perlu. Langsung saja data ini dimasukkan ke dalam program Smart PLS ataupun Disrel ataupun Evius. Itu tidak perlu lagi melakukan transformasi data. Akan tetapi di Smart PLS pun jika Anda ingin merubah data ini menjadi data interval, nanti data interval yang akan diolah oleh Anda itu boleh saja. Ya. Cuma kalau di SPSS, karena Anda menyebutkan di skala pengukurannya itu menggunakan
datanya data interval, jadi data ini harus dirubah ataupun ditransformasi ke data interval, ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke sini, kita harus tahu dulu bagaimana sih kita melakukan cara melakukan ataupun dengan program apa. Ada namanya MSI. Program MSI ini adalah salah satu program add-on yang di luar dari paket. Mungkin kalau misalkan teman-teman punya program Excel, kita buka dulu program Excel-nya ya. Di program Excel di Microsoft Office itu tentu hanya standar di sini, belum ada add-in, itu belum ada ya, kecuali nanti kita menambahkan add-in ataupun add-on-nya, baru akan muncul add-on ataupun add-in-nya ini. Oke, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah Anda pastikan punya dulu yang namanya program MSI-nya ataupun add-on MSI-nya. Seperti apa? Ini saya berikan contoh program dari MSI-nya itu seperti ini. Nanti akan saya berikan link untuk ini program MSI-nya ya. Kita simpan dulu program MSI-nya, pastikan kita tahu letak penyimpanannya di mana untuk program MSI-nya ini. Setelah kita tahu penyimpanannya, kita ingat-ingat karena nanti akan kita panggil di dalam program add-in. Bisa nggak kita gunakan seperti ini langsung? Nggak bisa, ini harus di add-in dulu di Excel sheet ya. Nanti link untuk program ini dan juga data yang tadi kita gunakan untuk contoh nanti bisa dilihat di deskripsi ini ya. Di deskripsi video ini nanti akan saya berikan linknya, nggak usah khawatir, nanti tinggal Anda download, lakukan prosesnya, nanti akan saya beritahukan bagaimana cara-caranya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, setelah kita membuka program Excel, kita klik file ya, klik file, akan muncul tampilan seperti ini, dan kemudian kita pilih option. Di sini ada option, klik option, akan muncul tampilan seperti ini, Excel option, dan kemudian di sini ada yang namanya add-in. Kita klik add-in ya, kita klik add-in-nya, dan kemudian kita pilih go, klik go, dan kemudian setelah go muncul, kita klik browse ya, kita klik browse. Dan kita ingat di mana kita menempatkan ataupun menyimpan tadi untuk MSI-nya ya, program MSI-nya itu kita tempatkannya di mana. Kita klik program MSI-nya, kita simpan di C di luar ya. Ini successive.xla, ini adalah program MSI untuk program yang akan kita gunakan untuk melakukan transformasi data. Setelah itu kita klik OK, kemudian klik yes. Oke, lalu kita akan muncul statistik Excel, kemudian Anda klik OK ya. Nanti akan muncul nih add-in seperti ini, kita klik add-in untuk memastikan apakah add-in itu sudah masuk atau belum. Untuk memastikannya kita klik add-in, klik statistik, berarti di sini sudah ada successive dan interactive metric. Jadi program ini sudah sukses nih diinstal, jadi kita bisa langsung menggunakan program tersebut ya. Ini pastikan ini sudah sukses dulu. Nah, setelah kita sukses, kita langsung masuk ke contoh kasus ya. Selanjutnya kita melakukan program ataupun saya akan memberikan tutorial bagaimana melakukan transformasi data dari ordinal ke interval dengan menggunakan program MSI ataupun successive interval. Oke, kita lanjut. Ini adalah data ordinal yang akan kita olah menjadi data interval yang tadi sudah saya ceritakan di awal. Kemudian kita buat sheet baru. Sheet baru ini fungsinya untuk apa? Sheet baru ini kita fungsikan nantinya untuk menyimpan data ataupun output dari olahan data interval yang kita olah dari data ordinal menjadi interval. Itu ya. Ini yang akan kita olah. Kita coba kita olah ataupun kita transformasi data ini. Yang langkah yang pertama kita lakukan adalah add-in, klik add-in, kemudian klik statistik, kemudian klik successive interval. Di sini muncul kotak seperti ini. Ini fungsinya untuk kita masukkan datanya dengan cara
blok data yang akan kita transformasi. Contoh di sini gaya kepemimpinan dari X1 sampai dengan X15 ya. Kemudian kita datanya di sini ada totalnya 63 ya, 63 data. Kemudian kita lepas setelah kita blok. Kemudian label invest row-nya ini kita checklist. Checklistnya ini di sini kita hilangkan ya. Kemudian kita tentukan akan disimpan di mana untuk output dari hasil transformasi ini. Ini yang tadi saya bilang kita buat sheet baru itu. Nah, kita tempatkan di sheet yang nomor 6 ini. Kita klik yang di A1 di sini. Jadi outputnya nanti ataupun hasil dari pengolahan data ini adanya di sheet 6 yang ada di sini. Kemudian next. Kemudian kita select all karena ini semua yang akan kita olah ataupun yang akan kita transformasi tanpa memilih, jadi totalnya kan ada 15 ya. Select all saja. Kemudian next. Di sini ada minimum value dan maksimum value. Minimum value-nya 1 sudah ditetapkan, maksimum value-nya 9. Kemudian display summary-nya di sini kita checklist. Lalu kita klik finish. Kita lihat hasil olahannya, hasil pengolahan datanya. Ini yang namanya hasil pengolahan data ordinal menjadi interval. Ada apa saja di sini? Di sini ada successive detail. Successive detail ini berbicara masalah kategori, frekuensi, probability, cumulative density, jet, dan skill. Jadi ini outputnya. Jika Anda mau melihat bagaimana sih prosesnya, bisa Anda lihat di sini ya untuk nilai-nilai ini. Yang akan kita gunakan pada saat nanti untuk mengolah data di SPSS yang mana? Kita akan menggunakan datanya yang ini. Ini yang namanya data interval nih. Contoh, kita lihat di sini. X11 ya. X11 ini nilainya 3,4. Kita lihat coba di data ordinalnya berapa nilai X11 itu. Ini 3. Begitu kita transformasi menjadi data interval, ini nilainya 3,44. Ini yang dinamakan dengan data interval. Ya. Kemudian kita blok dulu data yang interval ini, hasil olahan data ini. Kita blok. Kemudian ini data ini yang kita akan gunakan untuk mengukur ataupun menguji bagaimana uji validitas, reliabilitas. Ini yang kita gunakan datanya ini. Ya. Data ini yang nanti kita akan gunakan untuk menguji validitas, reliabilitas. Sedangkan kalau kita akan menguji dengan menggunakan untuk pengujian regresi, itu bukan data ini. Nah, di sini bedanya antara data interval dan data ordinal. Kalau data ordinal, ini mungkin di sebelah kanan, paling kanan itu biasanya total. Ya, di sini biasanya total nih. Ada total. Biasanya langsung sum, auto sum, langsung klik. Ini total. Kalau data ordinal ya. Tetapi kalau data interval itu bukan sum, tetapi average ataupun rata-rata. Kita merata-rata dari total data yang dari X1 sampai dengan X15 ini kita rata-rata. Dengan cara sama dengan average ya. Kita klik average, kemudian kita blok dari X1 sampai dengan X15, kita tutup kurung, kemudian kita enter. Ini yang dinamakan dengan hasil rata-rata. Ya, hasil rata-rata dari data interval yang ada dari X1 sampai dengan X15. Kemudian kita sort sampai ke bawah, tarik ke bawah, kita lihat jumlahnya. Data inilah yang nantinya akan digunakan untuk mengolah data untuk mengolah data dalam regresi ya. Ini X1 nih. Ya, untuk kategori X1. Tuh. Ini X1. X1 itu kan gaya kepemimpinan. Ya, kita lihat di sini gaya kepemimpinan kita. Di sini gaya kepemimpinan. Oke. Ini X1. X2-nya apa tadi? X2-nya di sini kita lihat. X2-nya adalah motivasi kerja. Ya, motivasi kerja. Nanti prosesnya sama. Kita lakukan. Kita kasih contoh 2. Motivasi kerja. Oke. Kita masuk ke data ordinalnya. Kemudian kita klik add in successive, kemudian successive interval, lalu kita blok data ini dari X21 sampai X211
sampai bawah, totalnya ada 63, lepas. Kemudian kita labelin first row-nya, checklistnya kita hilangkan. Kemudian kita tentukan di mana akan menentukan untuk output dari proses data ini. Karena ini motivasi kerja adanya di sini, kita tempatkan di sini. Ya. Kemudian next, select all, kemudian next lagi, klik display summary, lalu finish. Kita lihat di sini motivasi kerja. Ini sudah ada, ya. Kita blok lagi. Ini adalah data yang akan kita gunakan untuk pengujian untuk validitas dan reliabilitas. Kemudian di sini kita lakukan hal yang sama kayak tadi, sama dengan average, ya. Kita average dulu, kemudian kita blok dari kiri ke kanan, lalu kita tutup, lalu kita enter. Ini yang akan kita gunakan nantinya untuk regresi, ya, untuk regresinya itu. Jadi bukan, kalau di sini bukan total, tapi lebih kepada rata-rata, nilai rata-rata, ya, yang hasil rata-rata dari X1 sampai X2 itu berapa. Ini yang nanti akan digunakan untuk regresi sederhana ataupun regresi linear berganda. Ya, itu saja tutorial dari saya terkait dengan bagaimana cara mengolah ataupun melakukan transformasi data dari ordinal ke interval dengan menggunakan successive interval dengan menggunakan program Excel. Jangan lupa like dan subscribe, juga share. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Ini tutorial yang bisa saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.